Nah sekarang fokusnya bahwa najis besar itu hanya ada dua. Pertama yang datang dari anjing, yang kedua dari babi. Apapun jenisnya, keringatnya, liurnya, apapun Pak ya, maka itu najis. Sekarang kayak ini, pian adalah seorang pedagang pengangkut daging, pembawa daging, punya truk atau punya box, mobil box banyak, mengangkat daging yang ada dari pelabuhan atau dari terminal menuju ke pasar. Tanpa sepengetahuan pian, ternyata daging yang diangkut itu adalah daging babi. Ketika daging itu diangkat ke box kita, bekas daripada letaknya daging itu di box itu najis atau tidak? Jelas ya. Kalau tiba-tiba dagingnya diangkat, tiba-tiba setelah itu ambil lagi orderan membawa daging sapi, daging sapinya menyentuh ke tempat yang bekas ditaruh daging babi itu. Nah, daging sapinya itu bersih atau tidak? Bersih atau tidak? Nah, itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di malam hari ini kembali bisa bersilaturahmi dalam satu tujuan adalah mencukupkan kewajiban kita di dalam perjalanan di dunia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi perbekalan amal soleh menuju alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun mengulang sedikit Pak. Taharah, bersuci terbagi dua. Mudahan ingat. Pertama, bersuci dengan hadas, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari khabas. Nah, bersuci dari hadas, sesuatu yang tidak terlihat, abstrak sifatnya. Nanti fokus permasalahan adalah pada air, karena cara membersihkannya teramat khusus, yaitu menggunakan air yang khusus, karena memang nuansanya abstrak, tidak terlihat. Nah, kemudian yang kedua, bersuci dari khabath. Al-khabathu khabath, secara bahasa artinya kotoran. Maka karena kotoran tentunya harus dihilangkan dihilangkan kotoran ini. Nah, dalam khabas, titik permasalahan adalah fokusnya nanti pada najasah, najis, jenis-jenis najis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada alat bersuci. Alat bersuci itu ada berapa? Oke. Pertama dengan menggunakan air. Yang kedua, tanah ini kaitannya dengan tayamum, debu. Yang ketiga, batu. Batu kalau tidak ada air, nanti ada cara bersucinya melalui batu. Kayak apa Ustadz? Nanti ada tata caranya. Pakai batu. Karena dulu di zaman Rasulullah tidak semuanya ada air. Makanya ada hukum tayamum, ada hukum menggunakan batu, sesuatu yang keras dikembangkan dengan tisu dan sebagainya. Yang terakhir dengan menyamak atau kulit binatang yang memang suci binatang itu. Nah, lalu kita masuk ke air kemarin. Air ada 3.
Satu, air yang mensucikan, lagi air suci lagi mensucikan. Yang kedua, ada yang disebut dengan air suci tapi tidak mensucikan. Tanda kutip, tidak mensucikan hadas. Dia bisa dipakai untuk mensucikan habas. Yang ketiga, nanti air yang bernajis, terkena najis. Kita masuk di poin pertama pada pertemuan yang lalu. Air yang suci lagi mensucikan ada dua. Pertama, memang airnya murni, baik turun dari langit atau dari bawah tanah, ya, dari bawah tanah. Seperti air bor, sumur bor, itu air mutlak namanya. Makanya istilahnya air mutlak, sebenarnya cuma ulun menerjemahkannya dengan air murni supaya mudah. Mutlak. Nah, yang kedua, air ini tercampur dengan benda-benda bawaan. Jenis yang kedua. Tetapi memang kadarnya besar. Kadarnya besar. Nah, yang kedua sudah kita kaji. Pertama, air yang berubah dari sifatnya, tapi memang timbul dari bawaan air tadi. Seperti lumut. Itu air itu suci, masih suci, tapi karena air murni ini tercampur dengan yang lain, maka ada perubahan. Tetap itu airnya bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, ada air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang menetap di air itu, seperti masuknya debu, atau biasanya kita kalau menampung air ledeng ada bawahnya tanah. Nah, itu masih bisa dipakai dengan catatan air itu air itu banyak. Ya, nanti terkena kalau airnya sedikit, permasalahannya di mustakmal. Ya, yang ketiga, air yang berubah disebabkan karena adanya sesuatu yang jatuh ke air tersebut yang memang tidak mungkin kita hindarkan, seperti dedaunan masuk ke dalam ember misalnya, atau ember pintu bersih, pian tutup dengan menggunakan kain. Tiba-tiba pohon bertiup, lalu jatuhlah daunnya ke ember itu, dia tetap suci, masih bisa diudukan dengan catatan tidak mustakmal. Ya. Yang keempat, air yang berubah disebabkan karena tempat air itu, bawaan dari tempatnya, seperti tandon, bau plastiknya. Yang kelima, air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang berdekatan dengan air itu, seperti bangkai. Ini kalau air itu di sungai, ada bangkai yang melintas, maka berubah. Tetap air itu suci. Nah, selesai permasalahan kita di tingkatan pertama, air suci lagi mensucikan. Apa bedanya dengan air yang kedua? Air ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Maksudnya, dia suci tapi tidak boleh untuk berwudu. Ya. Berapa macam? Ada 3. Pertama, air itu suci, dia bercampur dengan benda suci, seperti air yang dicampurkan dengan gula yang menyebabkan kadar atau perubahan bau dan rasanya. Gula kan suci, ya, dicampurkan secara bawaan kita, bukan dari dia. Kalau air kayak kita ke sungai Tangkisung, lalu airnya asin, nah itu bawaan namanya. Jenisnya yang jenis pertama tadi. Kalau ini banyu, pian tukarakan gula sekarung, pian campur di tandon. Ya, gasan apa kada tahu, manti kembang tengah malam. Nah, maka air itu, air gula atau air madu itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas, tapi masih bisa untuk habas, untuk pakai MCK, paling bersamut. Nah, yang kedua, air yang hanya sedikit yang mustakmal. Istakmala yastamiru istimalan, yang mustakmal, air yang habis dipakai untuk bersuci. Air yang kita pakai untuk bersuci itu masih bisa dipakai sebenarnya. Ya, dengan catatan masih jatuh, posisinya masih bersih itu, Pak, masih bisa. Masih bisa. Nah, ini bisa dipakai, tetapi dia hanya bisa menghilangkan hadas, khabas. Yang ketiga, air yang dikeluarkan dari hasil tanaman, contohnya seperti banyu niur,
Baju niur itu suci. Tapi bisa kada dibawa untuk berwudu? Tidak boleh. Air bunga, perasan bunga, boleh tidak dipakai untuk berwudu? Tidak bisa. Tapi dia suci, tapi tidak mensucikan. Nah, itu cara membedakannya. Nah, yang terakhir yang halaman 21 namanya air yang terkena najis. Kita baca itu ya, halaman 21. Kan sampai di sini kemarin ya. Kemudian sakit perut habis itu. Air yang najis ada dua macam. Yang pertama, air yang kejatuhan najis di dalamnya dan merubah salah satu sifat-sifatnya. Sifat air berapa macam? Sifat ada 3. Sifat air ada 3. Pertama dulu warnanya. Kalau warna kelihatan, air putih di tajau atau di tempayan tuh airnya jernih, tapi tiba-tiba dia berubah warna kuning. Nah, hati-hati, bisa jadi indikasinya dikamihi orang tuh. Warna. Yang kedua, bau berubah. Yang ketiga, rasa. Ini sifat air. Nah, coba kita pahami nomor 1 tuh. Air yang kejatuhan najis di dalamnya dan merubah salah satu sifat-sifatnya, baik air itu sedikit maupun banyak. Contohnya, Pak, banyu di kalau dalam kamar mandi itu apa namanya? Bak. Ada tiba-tiba tikus mati. Pian melihat tikus mati itu kan berarti bangkai najasah, dia najis, bercampur dengan air itu. Waktu mengambil, sudah ada perubahan warna, perubahan bau. Maka semua air yang dipakai itu tidak bisa dipakai lagi. Ya kan? Karena dia merubah sifatnya sudah. Maka air yang seperti ini dikatakan air mutanajis. Bisa dipakai? Bisa untuk menyiram tanaman. Sayang. Di Cina itu ada satu wilayah kalau kita ke tempat itu bau pesing, melintas saja tidak mau. Kenapa? Ternyata cara menyiram tanamannya adalah dengan mengelola air kencing. Karena terbatasnya air, lalu air kencing dikelola, dibuang, disiramkan ke tanaman. Kalau kada percaya, tulak. Nanti pesawat mendaratnya di Shanghai. Batu nukar kain pian di situ. Ya, baunya bau pesing. Kita melintas saja kada mau, kada hendak. Nah, di kita masih kada ada yang kayak itu. Nah, nomor 1 kita pahami lagi. Kita cari contohnya. Di dalam materi itu biasanya ada penanaman konsep. Konsep kita pertama adalah mengenal, memahami. Ulun sekarang nih lagi menanamkan pian terhadap air mutanajis, air yang bernajis. Lalu ulun tanamkan lagi pemahaman konsepnya. Pemahaman konsep melalui pengembangannya. Kalau tadi dikatakan air itu kejatuhan najis, tapi tidak berubah 3 sifat. Sekarang kalau misalnya banyu, tiba-tiba ada cacak berak jatuh cacak tuh, di air itu terus najis sekali tidak? Airnya nih, pian nilai sifatnya dulu. Kalau sifat itu tidak berubah, airnya lebih dari 2 kula, ada cacak, tidak najis dia, karena sifatnya tidak berubah. Kenapa orang satu ember, misalnya air ini air jernih, bersih, kita ambil, kita tanai dari ledeng, airnya tidak terpakai, kada pernah pian kucau, anak bertapas tadi, tiba-tiba cacak di situ, berak, merubah kada sifatnya? Merubah kada sifatnya? Sebenarnya kada merubah sifatnya. Air seember itu bisa dipakai, tapi makruh
Kenapa dimakruhkan? Pian was-was akhirnya. Maka karena was-was itulah lalu tadullu alal ahkam. Was-was itu bisa memutuskan hukum. Istafti qalbak, Nabi mengatakan minta fatwa dengan hatimu. Lalu oh ini najis kata orang. Itu sifat kehati-hatian. Padahal kalau dianalisa secara sehat, secara rasional, dia tidak merubah sifatnya. Cecak nah halus tuh. Sifat airnya tidak berubah sebenarnya, tapi kita ragu. Lalu pengen buang seemberan. Nah, padahal dia tidak merubah sifatnya. Kalau sudah berubah sifatnya, di hati baunya kadeda. Warnanya kada berubah, pian rasai pulang banyu itu tadi, amunya akun. Nah, tidak berubah sifatnya. Itu namanya yang tidak merubah sifat. Nah, nomor 1, air yang kejatuhan najis di dalamnya dan merubah salah satu sifatnya, baik air itu sedikit maupun yang penting merubah sifatnya. Nah, itu yang dipahami. Kalau kada merubah kada masalah. Merubah sifatnya. Yang kedua, air yang hanya sedikit yang kejatuhan najis di dalamnya walaupun tidak merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Nah, ini yang kedua. Ini namanya putusan secara kehati-hatian. Lalu dijatuhkan air itu dikatakan air mutanajis. Secara hukum fikih dia tidak, karena dia tidak merubah sifat. Tapi karena kehati-hatian, lalu banyu seember itu dijadikan air mutanajis. Bisa dipahami Pak, Bu? Nggih. Jadi kalau ada yang berpendapat, oh ini kada apa-apa bisa aja dipakai, silahkan. Tapi hati pasti ragu. Hati pasti ragu. Nah, itu namanya. Nah, kita contohkan, Bu, air mutanajis ini. Ketika kita mencuci pakaian, kita gulung di bagian pertama. Kalau yang pakai dua pintu ya, dua tabung. Nah, ini mencuci, kita buang tuh banyunya tuh. Yang kita buang ini kan air bernajis tuh, karena di situ kita campurkan sabun, kemudian setelah itu digiling, berbusa, di dalamnya memang kotor pakaiannya, keluar. Pian masukkan air lagi, sekedar menghilangkan busanya, yakin tidak itu hilang najisnya? Belum bisa, karena baru yang dihilangkan adalah busanya. Bilasan pertama itu hanya menghilangkan busa, belum yakin. Nah, itu sama sih nomor 2 contohnya. Maka ketika pian masukkan air di tempat penggilingan tapasan tadi, keluarkan lagi sekali, baru masukkan air lagi sekali untuk meyakinkan bahwa najis ini sudah hilang. Nah, baru pian bisa mengkeringkannya. Setelah 2 kali bilas baru keringkan. Maka kalau orang dulu setelah dia mencuci, diambilnya pakaiannya, kemudian dicelupkannya ke air sungai, karena mengalir air sungai kan. Hilang busanya dan hilang najisnya, dia tidak tercampur. Kalau di kita kan praktis sekarang, praktis. Nah, yang masalah itu yang otomatik, kada terkontrol lagi, dia hanya mencuci membilas hanya sekali kalau yang otomatik. Nah, bagus juga yang otomatik itu dikontrol. Yang ada yang pembilasannya 2 kali, pembilasannya 2 kali, supaya yakin bahwa itu memang menghilangkan najis. Allahu a'la wa a'lam. Ada pertanyaan tentang air mutanajis? Nggih. Bukan air yang tadi yang turun dari hujan dan dari murmur. Iya. Misalkan ini pernah kita dapati bahwa di sumur bor itu ada hewan kayak kucing yang jatuh dan tiba-tiba mati dibakar. Sumurnya air sumur berarti air bawaan dari tanah. Dalam kapasitas air ini banyak berarti. Dia tidak mengalir sebenarnya. Yang harus dinilai 3 sifat itu tadi. Bau tidak? Nah, kalau sudah bau berarti dalam kondisi air itu ada bangkai kucing tidak bisa dipakai. Tapi setelah diangkat, nah itu bisa dipakai. Karena sifatnya masih ada sifat perubahannya, baunya, bau airnya itu tadi.
Nah, jadi tidak mengapa. Kalau air yang di sungai kan bangkai kucing yang mengalir di sungai karena dia mengalir lalu hilang itu sebenarnya. Tapi sebenarnya berpengaruh itu. Nah, jadi kategori air sumur karena faktornya banyak, kategorinya bisa digunakan jika bangkai itu dihilangkan. Ada lagi? Kalau kedada kita masuk najis. Najis. Najasatun. Najis terbagi 3. Najis itu ada 3 macam. Pertama mughaladhah. Mughaladhah banyak. Pakai dha ya. Yang kedua mukhaffafah, ringan. Yang ketiga mutawassithah. Ulun hapus. Najis ada, ini yang kategori khabas namanya. Habas itu ada 3. Pertama, kenapa harus ada pembeda Ustadz? Kalau kotoran itu ya kotoran. Nanti kaitannya dengan tata cara membersihkannya. Ada najis itu ringan, hanya dipercikkan saja. Air itu tercampur dia dengan air, najis itu sudah bersih, suci. Ya. Jadi kaitan kita membagi najis ini karena faktor cara membersihkan. Berat najis itu, berat juga cara membersihkannya. Pertama mughaladhah. Mughaladhah. Besar. Yang kedua kecil, mukhaffaf. Mukhaffafah. Khaffafa yukhaffifu takhfifan, itu meringankan, ringan. Ringan. Antara ringan dengan besar ada tengah-tengah, mutawassithah. Ini yang banyak. Nah, fokus pian di sini. Kalau ini gampang. Ini gampang cara membersihkannya. Ini yang sedang. Yang sedang paling banyak kita temukan di dalam kehidupan. Kalau ringan ada kategorinya. Baik. Nah, sekarang kita baca. Najis mughaladhah, najis besar. Fokus pian hanya ada 2, Bu ya. Mengenal najisnya, cara membersihkannya. Kada usah melihat bacaannya. Pokoknya ini najisnya, cara membersihkannya kayak itu. Supaya kada camuh otaknya, kada hang. Belajar agama ini berat sebenarnya. Najis mughaladhah yaitu najis yang ada pada diri anjing. Pertama jenisnya adalah anjing. Ini pandangan Syafi'i ya. Anjing. Dirinya tuh najis tuh dirinya. Berarti dagingnya. Jadi jelas ya. Yang kedua jenisnya adalah babi. Termasuk juga air liurnya. Nah, di situ perbedaan pendapat air liurnya ini. Kalau Syafi'i memahami bahwa air liur itu berasal dari area aliran darah dan dagingnya. Maka sekalipun sedikit, kalau dagingnya haram, haram semua. Kalau Abu Hanifah memahami liurnya tidak kalau liurnya tidak bermasalah, kalau hanya dagingnya saja disebut dalam ayat atau hadis, maka yang lain keringatnya tidak masalah. Maka dalam mazhab Abu Hanifah tidak mengapa memelihara anjing. Di Mesir tuh banyak karena mayoritas pendapatnya Abu Hanifah dipegangnya. Jadi orang-orang Islam mau memelihara anjing yang kayak yang lucu-lucu itu. Nah, kalau Syafi'i ketat. Sampai ke yang detail pun. Kenapa kulitnya tidak bisa disentuh? Kan di kulit ada keringat. Nah, keringat itu dihitung najis mughaladhah. Maka ketika menyentuhnya kena. Coba ini kehati-hatian tuh ijtihad namanya. Analisa yang teramat teliti sebenarnya. Pertama, najis dari anjing dan babi, termasuk juga air liurnya. Ingus. Wah, ini dropletnya iya. Ini kayak corona jadinya. Coba dalam agama kita sudah diperingatkan sudah tuh. Ingusnya, air liurnya, keringatnya sudah membawa. Jadi sampai ini kan. Ketika adanya virus corona sampai ke perkara-perkara binatang peliharaan pun akan bermasalah.
Nah, kemudian keringat dari keduanya, maksudnya babi dan anjing, dan anak yang lahir dari anjing dan babi. Kalau ada pernikahan antara anjing dan babi, dia melahirkan anaknya itu, mau anjing mau babi tetap najis. Atau salah satunya anjing dan babi ini sekalipun dengan binatang suci, ini namanya fikih waqai. Misalnya babi menikah dengan kambing, kambingnya suci, babinya najis. Menikahlah antara antara babi dengan kambing, anaknya nanti kambing dan babi. Nah, anaknya ini serupa dengan kambing misalnya, perawakannya kambing semua, tapi kira-kira hidungnya aja yang terpesek sedikit. Nah, lalu kambing dengan kategori pernikahan itu halal atau tidak? Di sini karena anak dari hasil kawin silang, maka tetap najis. Nah, sekarang fokusnya bahwa najis besar itu hanya ada dua. Pertama yang datang dari anjing, yang kedua dari babi. Apapun jenisnya, keringatnya, liurnya, apapun, ya, maka itu najis. Sekarang kayak ini. Pian adalah seorang pedagang pengangkut daging, pembawa daging. Punya truk atau punya box, mobil box banyak, mengangkat daging yang ada dari pelabuhan atau dari terminal menuju ke pasar. Tanpa sepengetahuan pian, ternyata daging yang diangkut itu adalah daging babi. Ketika daging itu diangkat ke box kita, bekas daripada letaknya daging itu di box, itu najis atau tidak? Jelas ya? Kalau tiba-tiba dagingnya diangkat, tiba-tiba setelah itu ambil lagi orderan, membawa daging sapi. Daging sapinya menyentuh ke tempat yang bekas ditaruh daging babi itu. Nah, daging sapinya itu bersih atau tidak? Bersih atau tidak? Nah, itu pengamatan MUI. Di lapangan ada ketika ditemukan di pasar Petran mengangkat atau daging babi, tiba-tiba boxnya tidak dibersihkannya berdasarkan kategori najis mughaladzah. Diangkatnya, lalu keluarlah sebuah badan yang menaungi bahwa harus ada mobil box yang mengangkat daging itu di bawah naungan instansi yang mendapat sertifikat halal. Jadi MUI tidak lagi menangani, diserahkan ke badan. Nama kepalanya lupa ulun, tapi nomor teleponnya ada. Nomor teleponnya ada. Jadi ada lembaga sertifikasi halal sekarang yang dipegang oleh mereka. MUI hanya meneliti secara hukumnya saja, Pak. Nanti analisanya dari Balai POM dimasukkan ke sana lagi. Nah, itu banyak kejadian. Dagingnya dimakan daging sapi, tapi bekas pengangkutnya adalah cara membersihkannya itu diteliti sampai pakai mikroskop. Ternyata bekas letak daging babi itu dengan daging sapi berbeda benar. Jenis bakterinya itu. Sampai ke sana. Nah, sekarang cara mensucikannya. Cara mensucikan najis mughaladzah yaitu dengan membersihkan tempat yang terkena najis dengan 7 kali siraman memakai air suci. Air suci itu maksudnya bisa dipahami? Air suci di situ tidak dikatakan air suci lagi mensucikan, berarti boleh pakai air jenis yang kedua. Paham maksudnya ya? Misalnya bekas banyu wudu bisa dipakai. Pakai banyu kelapa bisa tidak? Bisa. Karena hanya mengatakan air suci. Salah satunya dengan air tanah yang suci dan membasuhnya sampai tidak tampak lagi najisnya. Jadi ini misalnya air sekali siram 1, 2, atau setelah 2 ini tanah itu masukkan ke dalam air. Ya, tanah itu masukkan ke dalam air, dalam gayung. Nah, setelah masukkan dalam gayung pian udak, disiramkan ke tangan itu tidak masalah. Atau dengan kategori tanah itu pian ambil, pian oles-oles ke tangan, bisa juga. Dulu para ulama banyak mengambil tanah dimasukkan ke dalam air, jadi air tanah namanya, disiramlah ke tempat itu. Ustadz,
sekarang kan canggih, pakai sabun aja bisa nggak? Itu sudah pernah diteliti, Pak. Pertama, ini dalilnya qat'iyah. Qat'iyah itu tidak bisa dirubah. Standarnya nakliyah, standarnya adalah langit. Apa yang jar langit itu yang digunakan. Nakliyah, ini sifatnya nakliyah. Pokoknya kita tidak bisa beranalogi. Oh, kan sabun sudah bisa menghilangkan bau. Tapi ketika diteliti di mikroskop tetap kada bisa menghilangkan bakteri itu. Nah, itu bukan kapasitas ulun sebagai yang mengetahui ini, tapi sudah pernah diteliti sabun tidak bisa menghilangkan najis mughalladhah. Ya, sekalipun pian katakan, Ustadz ini kan sudah canggih pakai tidak. Makanya ulun katakan qat'iyatus subut, ini tetap putusannya dari langit. Ujar langit bersihkan kayak ini ya, kayak ini. Jangan kita robah. Itu namanya nakliyah namanya. Oke, 7 kali. Urutan keberapa Ustaz dengan tanah? Terserah pian. Mau yang ke-6, mau yang ketiga, asal jangan ke terakhir. Kalau terakhir pakai apa lagi menyiramnya pian? Ya. Mau yang pertama bisa. Pokoknya dari mana? Ini yang disebut dengan najis mughalladhah. 2 jenis saja, babi dengan anjing. 2 najis mukhaffafah. Nah, setelah besar ringan. Najis mukhaffafah yaitu air kencing anak bayi, balita. Balita itu bayi 5 tahun. Kalau yang disebut balita di sini bukan itu ya. Air kencing anak bayi yang belum bisa makan, kategorinya itu. Tetapi hanya bisa minum susu dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Kategorinya seperti ini. Dia balita. Dia bayi. Bayi kategorinya belum makan. Berarti hanya menggunakan ASI. Ya, ASI. 2 kategorinya belum mencapai 2 tahun. Iyalah. Umurnya masih 8 bulan. 8 bulan. Umurnya 8 bulan. Berarti masuk kategori Pak ya. Tapi dia makan serelak, bubur, mie dadang di blender dan sebagainya. 8 bulan umurnya. Apakah masuk najis ringan atau tidak? Tidak, karena dia makan. Dia belum 2 tahun, oke. Syarat pertama kena. Tapi dia sudah makan. Pada aturan kita dalam bayi, pemerintah kan 6 bulan Pak ya. Full ASI. Full ASI, setelah itu 7 bulan boleh dimakan kan, ya kan? Ya. Nah, berarti batasannya secara bersangkut. Maksud ulun secara bersangkut nih, oke 2 tahunnya tapi dia menyantap makanan. Nah, ya. Nah, berarti di atas 6 bulan itu tidak mengapa kalau anak masih menyusu kekanakan itu. 6 bulan. Al-Quran mengatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Wal walidat, para ibu, wal walidatu, nah ayatnya dikatakan gini, yurdi'na auladahunna, bisa menyusukan anak-anaknya haulaini 2 tahun. Dia boleh menyusukan 2 tahun. Indikasi pertama, ayat itu disebut 2 tahun. Batasan boleh menyusui 2 tahun. Di bawah 2 tahun sah untuk menyelesaikannya, atau di atas kalau dia disusukan di atas 2 tahun, maka tidak bagus lagi ASI itu. Pertama itu pemahamannya 2 tahun maksimal di dalam hukum agama. Kedua, kenapa disebut jatah waktu 2 tahun? Ini namanya tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Pemerintah punya program KB,
keluarga berencana. Tujuannya apa, Bu? KB tujuannya apa? Mengatur atau membatasi? Nah, kalau dalam persepsi agama, kalau membatasi keturunan haram hukumnya. Dalilnya apa? La taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kau bunuh anak-anak kalian, dan kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jelas KB dengan konsep membatasi tidak boleh. Tapi kalau tanzim mengatur. Kenapa disebut 2 tahun? Coba bayangkan kalau seorang ibu anaknya belum mencapai 2 tahun, tiba-tiba atau anaknya baru 1 tahun digendongannya, tiba-tiba dia hamil lagi. Bisakah anak itu disusukan lagi? Bisa, tapi disedot oleh 2, mana yang dalam perut, mana yang di luar. Nah, belum lagi yang titik-titik. Maksudnya 2 tahun itu ada jaraknya. Ada jaraknya. Di situ pengaturan namanya. Jadi KB, ulangi, KB ada istilah tanzimun nasal, mengatur halal atau haram. Halal kalau mengatur. Kalau tahdidun nasal, batasan, halal atau haram? Kayak apa kita menilainya? Cara penggunaannya. Kalau orang menggunakan vasaktomi, tubaktomi, istilah tomi-tomi itu, halal atau haram? Haram, karena kaitannya batasan, memati. Kalau dia pakai spiral, halal atau haram? Halal. Spiral hanya menutup. Spiral hanya menutup. Kalau anak cabut. Spiral halal. Analisanya KB menggunakan pil halal atau haram? Konsultasi dengan dokter. Karena ada yang tidak cocok dengan rahim. Bisa merusak. Nah, di situ yang ulun katakan alim dengan kitab belum tentu bisa menentukan hukum. Nah, jadi kita harus dulu tanya dulu bagaimana hukumnya. Mengamati corona kada bisa seorang ulama tuh langsung memfatwakan. Oh, kenapa nih berjarak anunya sembahyangnya? Kada bisa, Pak. Harus tanya dulu dengan dokter bagaimana kalau misalnya tidak berjarak. Jadi berbahaya. Nah, itu termasuk ini. Pakai pil kalau hanya sekedar menunda kehamilan, mengatur tata cara pengaturan, maka halal. Pian bisa jenisnya, itu aja caranya. Mengatur, membatasi. Kalau membatasi, kada boleh. Kada boleh, kayak apapun caranya. Dulu ada seorang laki-laki namanya Robi'ah. Robi'ah ini datang ke hadapan Nabi ya Rasulullah. Ehna na'malu bil azal. Rasul, saya ini kasihan dengan istri saya. Tiap tahun melahirkan anaknya 9. Tiap tahun lahir. Jadi saking kasihannya dengan istrinya, lalu dia mengatakan, "Nehna na'malu bil azal." Bolehkah kami dengan azal? Al-azal. Azal. Apa itu azal? Mengeluarkan yang putih itu di luar areanya. Tidak masuk. Nabi tersenyum. Tidak mengiyakan dan tidak melarang. Nah, dalam pemahaman agama itu konsep KB. Azal, minta maaf ya, ini terpaksa ulun sambat nah. Sekalipun ada anak-anak ini. Azal adalah untuk mengatur kelahiran karena dia kasihan dengan istrinya. Tiap tahun hamil. Subur. Itu azal namanya. Jadi azal itu sama dengan apa, Bu? Kondom. Iya lah, enak sama mengeluarkan. Kalau tidak pakai kondom belum tentu aman. Karena menurut Dr. Supriyadi yang di Suaka Insan, Supriyadi Pak? Yang Tuha. Jasidin, cairan pertama aja bisa jadi jasidin. Oh iyalah Juron. Cairan pertama aja bisa jadi katanya.
Oh, habis itu ulun baru paham. Oh ya, azal belum tentu bisa aman. Lalu kita gunakan proses-proses perkembangan di dalam pakai KB kalender kata orang, menghindari di masa-masa subur. Boleh tidak? Nah, itu namanya mengatur, sah-sah saja Pak Bu. Jadi Islam bagus sudah ngaturnya. Sudah Ustaz sudah diatur, takkannya bablas juga, itu rezeki dari Allah. Nah itu yang ulun katakan takdir itu, ulun ulang Bu ya. Kita sudah berikhtiar nih. Takdir itu ada dua. Takdir secara bahasa artinya ketetapan. Kalau kita beriman yang keenam itu namanya kodo dan kodo, ini planning baru. Kodo itu memplanning. Kalau sudah masuk kepada takdir, kadar keputusannya. Takdir itu ada dua. Pertama ilahi Tuhan. Yang kedua takdir syar'i, syariat. Namanya nih kasbi. Paham maksudnya? Ini bisa dibaca ya. Takdir ilahi adalah takdir yang diputuskan oleh Tuhan secara prioritas. Allah saja yang menetapkannya, tidak ada istilah campur tangan manusia. Itu ilahi Pak. Contohnya, anak hamil seseorang itu secara kasat mata betul seperti hubungan antara suami dan istri. Tapi kalau Maryam, Nabi Adam, Hawa, maka pian kada bisa mengatakan anak saya ini karena saya menikah, karena saya tidak ada. Cuma orang biasanya terdinding dengan kasbinya di sini. Umur aturan Allah. Biar pian pakai masker atau apa gitu mati. Tapi ingat ada proses syariat ya kalau. Nah, itu yang dikatakan jangan terdinding dengan syariat, terhijab berarti pian. Urusan Tuhan. Ketetapan rezeki kita hari ini dapat berapa itu ilahi sebenarnya. Ilahi. Kalau syar'i, Allah berikan sedikit kemampuan, pian gunakan. Allah berikan sifat air menghilangkan dahaga. Ini menghilangkan dahaga. Takdir Allah air menghilangkan dahaga. Untuk menghilangkan dahaga, pian minum. Cara minumnya masa pian berdoa, ya Allah, supaya saya hilang dahaga, mudah-mudahan engkau berikan air di dalam tubuh saya. Kadang mau ada tangan angkat, ini kasbi namanya, syar'i. Kekuatan diberikan di tangan. Nih, ini saling berta'aluk, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Mau dapat anak lalu menikah, secara hukum seperti kasbi, seperti syar'i, tapi ketetapan tetap dari itu maksudnya. Sifat air menghilangkan dahaga, sifat lading tajam, melukai. Mau memotong sapi pakai lading, pakai pisau tajam sudah ini. Besinya apa? Platinum. Bagus. Waktu mau disembelih, ternyata sapinya gelianan. Sekalinya ada yang menyapui pakai minyak bintang. Ibrahim sudah mengasah pisaunya. Sifat air adalah tajam. Sifat pisau tajam. Waktu Sayyidina Ismail direbahkan, ayah tutupkan mata saya, karena saya takut kalau darah mengenai tubuh engkau. Ibrahim sudah melepaskan pisau dari tempatnya. Waktu Ismail kegelian. Syar'inya sudah jalan, tapi tidak berta'aluk, ilahinya hilang. Cabut oleh Allah. Maka kita kada boleh terdinding dari sini. Cuma tidak bisa meninggalkan syar'i. Paham maksud turun ya Pak ya? Jangan juga berani dengan corona. Tapi pian jangan terdinding dengan ikhtiar pian. Nah, ini sudah mantap tuh tauhidnya tuh. Tuh tauhidnya. Nah, sudah. Padahal masalah bayi nih ya, ke mana-mana nih.
Nah, kita baca Pak, ulang lagi. Najis muhafafah yaitu air kencing anak bayi yang belum bisa makan tetapi hanya bisa minum susu dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Yang dimaksud dengan bayi itu nanti diberi kejelasan di situ, Pak ya. Bayi laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan sudah masuk mutawasithah. Jadi kalau yang bayi laki-laki ya. Kalau bayi perempuan belum makan ke apa masuk dia. Di sini disebutkan anak bayi laki-laki. Penjelasannya. Ini terlupa saja. Anak bayi laki-laki. Kada tahu kenapa perempuan itu dianggap najis mutawasithah. Kira-kira pipa keluarnya berbeda. Keluarnya itu, keluar cairannya itu. Nah, kalau laki-laki kan paralon. Nah, lurus saja. Kalau perempuan mungkin berlintas-lintas. Nah, akhirnya kena. Jadi bayi yang disebut adalah bayi laki-laki saja. Perempuan agak susah. Jadi dari pertama perempuan tuh sudah harus teliti. Harus teliti. Tapi kesabaran seorang orang tua memelihara bayi perempuan sampai dia besar, sampai dia terdidik, mendapatkan suami. Andai kata dia meninggal, kesabaran dia menjadi hijab kepada kita dari neraka. Itu janji Nabi. Nah, kalau kita punya anak perempuan, kita didik, kita pelihara, kemudian dia bagus besarnya, dia menjadi dinding dari api neraka. Tapi kalau seorang orang tua tidak merasa gelisah dengan anaknya, perempuannya, ketika dia melakukan pergaulan bebas, tidak gelisah. Namanya dayus, bukan gayus lain. Dayus itu orang yang tidak akan mencium bau surga. Sekalipun bau surga sudah tercium masafah dari 1000 tahun yang akan kita jalani. Itu dayus namanya, orang yang tidak cemburu melihat anak perempuannya berlaku maksiat. Cara membersihkan najis muhafafah adalah dengan memercikkan air di tempat najis tersebut sehingga tempatnya jadi basah. Ini anak umur 3 bulan kencing ya, kencing misalnya di hambal, waktu menggendong kencing dia karena tidak pakai pampers. Ambil air apa yang diambil? Air jenis nomor 1 atau jenis nomor 2? Jenis 1 oke, 2 oke. Dua-duanya oke. Nah, jadi nomor 2. Pian siramkan, pian percikan saja, bercampurlah air kencing tadi dengan air, maka itu sudah suci. Ringan. Tidak berat. Yang penting pian percikan saja. Pian percikan, nah itu sudah selesai. Tidak masalah. Itu mukhafafah ringan namanya. Yang terakhir najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini kebanyakan. Najis mutawassithah terbagi 2 bagian. Najis mutawassithah. Najsul mutawassithah terbagi 2. Pertama hukmiyah. Hukmiyah. 2 ainiyah. Ainiyah. Hukmiyah, hukum. Barangnya tidak ada tapi kita yakin ada bekasnya. Sekalipun bau bekasnya sudah terhilang, tapi jelas di situ melihat kucing bekamih tadi. Nah, contoh nih, hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak nampak kenyataannya, tidak terlihat secara kasat mata, tidak terlihat. Tidak ada rasanya, rasanya berarti pian menjilat tuh. Warna dan baunya. Kalau bekas orang bekamih lelakian atau bekas orang bekamih di dinding itu bebekas kalau itu hukumnya atau ini ya? Nah, ini ya, karena jelas. Ini pian yakini, aku melihat tadi kucing bekamih di situ. Baunya kadada tempat itu tidak karena baru kencing dia. Kan? Baunya tidak ada, kemudian bekasnya tidak ada, hilang, tapi yakin kita di situ. Nah, hukmiyah itu ada di situ. Nah, atau baunya atau warnanya ya. Air kencing selain nah, seperti contohnya
air kencing selain kencingnya anak kecil yang apabila air kencingnya telah mengering yang sifatnya sudah hilang sama sekali. Ya tadi banyu air kencing anak kecil yang sudah lewat 2 tahun Pak ya, yang tidak memakan, yang sudah memakan air anak bayi, anak kayak si kecil-kecil nih, nya kita gendong bekami dia, setelah bekami kita lap, itu kan hilang nggak ya? Hilang, tapi dia termasuk masih najis kalau pian tidak bersihkan, maka dia termasuk bagian daripada najis mutawasita, sifatnya sekalipun sudah hilang. Cara mensucikan najis itu hukumnya adalah cukup membasuhnya dengan air walaupun hanya dengan 1 kali siraman saja. Siram saja, setelah disiram hilanglah najis itu, terangkat. Maka kalau orang bahari itu antara tempat wudunya dengan tempat sholatnya diberikan jarak atau pakai sendal dia. Takutan kalau anak misalnya, dulu kan orang mana ada pampers. Kalau sekarang ada pampers enak. Dulu tidak ada pampers. Anak kecil tuh mau kencing di mana aja dia bisa. Atau, nah disitulah titik masalah toilet kalau bergabung dengan tempat wudhu tuh yang bermasalah. Karena ketika dia kencing bisa saja percikan air kencing itu kesana kemari. Nah itu menjadi hukumiah jadinya. Maka alangkah bagusnya kalau sebelum kita masuk WC dimanapun berada, siram dulu Pak. Siram dulu di sekitar itu. Kalau pian terinjak waktu pian stay di situ, kalau di barat itu kan melihat atau di beberapa tempat WC itu ada yang gasan membaca buku, dibikin memang supaya betah orang dalam WC. Padahal rumah setan tuh dibikinnya supaya betah. Nah itu namanya air najis hukmiyah. Adapun najis ainiyah ya ialah najis yang nampak kenyataannya atau rasanya, warna serta baunya, seperti kotoran manusia, jelas ya. Nah, benda cair yang memabukkan. Kemarin sudah ditanya tentang khamar, tentang parfum. Itu perbedaan ulama. Air mazi tahu mazi Pak? Ini bisa diberikan penjelasan. Mazi dengan air wadi itu berbeda. Mazi dengan wadi itu sama seperti sperma. Ada istilah mazi. Mazi, ada wadi, ada mani. Mazi adalah cairan yang keluar seperti sperma tetapi karena keletihan. Mazi, keletihan. Biasanya orang bekerja berat, tiba-tiba keluar seperti seperti sperma, seperti air mani, kental dia. Padahal kan dia belejat-lejat nih. Kenapa keluar? Itu mazi, namanya najis. Maka celana yang kena itu kena najis. Kalau wadi, iwak wadi, air yang keluar karena dia sama seperti mazi, keletihan, tapi keluarnya setelah kencing. Setelah kencing. Coba nanti kalau ada merasakan setelah kencing tiba-tiba keluar seperti dorongan pipa pemadam kebakaran. Nah, kental itu wadi namanya. Kalau mani cirinya berlezat-lezat. Wah, kada usah dijelaskan nih, tahu aja dah. Nah, berlezat-lezat mani. Ini najis. Mani Bang? Suci. Kalau ini najis, kita ini najis semua. Kalau pengen katakan mani itu najis, maka air mani yang nempel di kasur atau di anut tuh sifatnya suci. Atau di di sarung. Suci. Tetap suci karena dulu pernah nempel di zaman Rasul. Bangkai beserta seluruh bagian-bagiannya, kecuali mayat manusia. Bangkai seluruh bagian-bagiannya, bangkai potongan sapi yang matinya, bangkai maksudnya, bukan disembelih. Potongannya itu termasuk bangkai. Kecuali mayat manusia, kalau mayat manusia tidak. Bangkai ikan
Bangkai ikan ada tidak? Tidak ada bangkai. Karena ikan yang mati bisa dimakan tidak? Ya, tapi kurang segar. Bangkai belalang? Nah, bangkai belalang tidak ada istilah bangkai, dia bisa dimakan dan dia suci. Susu binatang hidup yang dagingnya haram dimakan? Contohnya, tadi ada kucing masuk. Kucing bini, kucing laki kada ulun. Tiba-tiba kucing itu dia baru melahirkan atau apa, lalu menetes air susunya itu ke hambal. Najis atau kada? Najis yang susunya itu. Air susu binatang hidup yang dagingnya haram dimakan. Kucing bisa tidak dimakan? Muftaris, dia termasuk binatang yang tajam. Nah, jadi itu kategorinya. Selain susu manusia ya. Kalau air susu manusia bukan, itu suci. Dan anggota yang terpisah dari binatang yang hidup, misalnya kucing ditabrak sepeda motor, kemudian kakinya patah, terlepas, itu kakinya itu bangkai, itu najis juga. Selain anggota yang berasal dari manusia dan ikan atau belalang. Cara mensucikan najis ainiyah yaitu dengan membasuh tempat yang terkena najis dengan air sampai hilang rasa bau dan warnanya. Ini sama aja juga, mudah saja. Siramkan, setelah disiramkan yakinkan bahwa ainiyahnya hilang. Ya, biasanya kalau dilapnya itu bekas lap yang najis juga sama aja. Ya, tetapi tidak mengapa kalau yang tertinggal hanya rasa dan warna yang merupakan noda yang sulit dihilangkan. Contohnya dinding yang bekas dikencingi orang berkali-kali kita, baunya sudah hilang tapi bekasnya masih ada. Pulau Kalimantan. Nah, adapun diantaranya najis, ada istilah khamar. Cara mensucikan khamar, tuak, arak atau minuman keras dapat menjadi suci apabila sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Paham itu? Kalau khamar yang suci dicampur dengan bibit bunga, dia suci atau tidak? Berubah sifatnya. Nah, itu dasar dalilnya. Jadi parfum itu tidak semuanya diharamkan. Nah, jadi kalau bibit bunganya itu dicampur dengan alkohol, berubah sudah kadarnya. Maka dia suci. Cara mensucikan kulit bangkai yaitu dengan disamak. Dulu ada kambing mati di muka musala kita, mati, kita ambil kulitnya, kita jemur, disamak tuh boleh. Kecuali kulit anjing dan babi dan binatang hasil perkawinan dari kedua binatang tersebut walaupun dikawinkan dengan binatang yang suci. Allahu a'la wa a'lam bishawab.